Salam Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu, mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan, kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati kebenaran yang kami baca. Buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Mika pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Mika pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat 1 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Nubuatan tempat kelahiran. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Nubuatan tempat kelahiran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak pernah dinubuatkan sebelumnya tempat kelahiran seorang raja. Tetapi kota Betlehem di Yehuda disebut sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa bukan Yerusalem sebagai kota keagamaan dan pemerintahan, atau kota Betania dan Betsaida yang dipilih Allah? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 2 ayat yang keempat, Bethlehem disebut kota Daud. Memang nenek moyang Raja Daud tinggal di Bethlehem. Kuburan Rahel ada di dekat sana. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 32b dikatakan firman Tuhan, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi juru selamat yang akan lahir adalah dari keturunan Daud. Nama kota Bethlehem disebut untuk memberikan kepastian bahwa Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem adalah yang dijanjikan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Bethlehem, kota kecil yang tidak diperhitungkan, justru dipilih oleh Allah. Ini menarik untuk direnungkan pada pagi hari ini. Karena yang tidak diperhitungkan oleh manusia justru dipilih oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin sekarang kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Di mata orang lain kita tidak masuk hitungan. Dalam keluarga kita dianggap remeh. Jangan putus asa. Kalau Bethlehem kota kecil ada dalam perhatian Bapa, bukankah kita jauh lebih berarti dari Bethlehem? Bukankah kita lebih baik daripada kota Bethlehem? Ingat, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita adalah biji mata Allah. Dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Oleh karena itu, undanglah Tuhan Yesus masuk di hatimu pada pagi hari ini. Yesus Kristus akan merubah hidupmu dan menjadi serupa dengan Kristus adalah perubahan baru kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat. Dia mampu mengampuni dosa kita hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca renungkan pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Haleluya. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.